Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 13 April 2022 dengan episode Sakitnya tuh di sini. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US CPI month on month yang naik dari sebelumnya 0,8% menjadi 1,2%. Sementara year on year naik dari sebelumnya 7,9% menjadi 8,5%. Kemudian ada dari Eurozone ZEW Survey Expectations yang turun dari sebelumnya minus 38,7 menjadi minus 43. Kemudian ada dari Japan PPI month on month yang turun dari sebelumnya 0,9% menjadi 0,8%, sementara year on year turun dari sebelumnya 9,7% menjadi 9,5%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Krakatau Steel Persero Tbk atau KRAS yang penjualan tembus 10 triliun rupiah selama kuartal 1 2022 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT BC International Tbk atau BISI yang meraih penjualan neto 2,01 triliun rupiah hingga periode 31 Desember 2021, naik dari penjualan 1,81 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Widodo Makmur Unggas Tbk atau WMUU yang meraih pendapatan 6,23 triliun rupiah hingga periode 31 Desember 2021, naik dari 3,03 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 12 April 2022, IHSG ditutup menguat 10 poin atau 0,15% menjadi 7.214. Sektor basic materials, consumer cyclicals, consumer non-cyclicals, healthcare, infrastrukturs, financials, properties and real estate bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 1.507 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari sakitnya tuh di sini. Kali ini Cina mulai merasakan dampak dari invasi Ukraina terhadap Rusia, ditambah lagi dengan adanya kenaikan kasus COVID-19 yang dimana pada akhirnya mau tidak mau Li harus mengeluarkan sebuah peringatan ketiga bahwa pertumbuhan ekonomi mungkin akan terganggu dan akan memberikan tekanan terhadap produksi dan pengeluaran ke depannya. Para pihak yang berwenang telah menambahkan alarm urgensi dalam menerapkan kebijakan yang ada. Cina akan mulai mempelajari dan mengadopsi kebijakan ekonomi yang lebih kuat dan sesuai dengan kebutuhan yang mendukung perekonomian. Cina butuh dukungan yang lebih besar, stimulus yang lebih longgar untuk mendorong perekonomiannya agar tetap dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi di tahun ini yang berada di kisaran 5%. Dengan lockdown yang terjadi di Cina, Li semakin khawatir hal tersebut akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian Cina, ditambah lagi dengan adanya tindakan untuk mengendalikan COVID-19 yang justru memberikan tekanan juga terhadap perekonomian Cina. Nomura Holding Inc. mengatakan bahwa resiko telah meningkat dan perekonomian dapat berkontraksi pada kuartal 2 2022 apabila lockdown diperpanjang hingga melewati bulan April. Pemerintah pusat masih menjadikan pengendalian COVID merupakan prioritas yang utama. Saham Cina terus mengalami penurunan karena Shanghai terus melaporkan rekor kasus baru COVID-19. Li sendiri mengatakan bahwa langkah-langkah yang mendukung pertumbuhan harus terus dilakukan dan dipercepat termasuk pemotongan pajak dan biaya penjualan dan penggunaan obligasi khusus dan insentif untuk mempertahankan pekerjaan. Tidak hanya itu saja, pemerintah daerah juga harus memanfaatkan potensi dan mengeluarkan kebijakan mereka sendiri untuk menyesuaikan dukungan terhadap perekonomian dengan situasi dan kondisi daerah tersebut. Pemerintah daerah juga diminta untuk memperbaiki kebijakan yang tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Yang kami khawatirkan dari dampak lockdown yang terjadi di Cina adalah bahwa hal tersebut mempengaruhi pasokan global, yang dimana itu artinya berpotensi untuk mendorong harga-harga turut mengalami kenaikan, karena biar bagaimanapun Cina merupakan salah satu ekosistem utama dalam pasokan global. Alhasil ada potensi aktivitas pabrik pada bulan Maret kemarin akan turun ke level terendahnya sejak pandemi pada tahun 2020 silam, yang dimana tidak hanya aktivitas pabrik saja yang berhenti namun juga sektor jasa turut terkena dampaknya. Penjualan properti juga mengalami penurunan bersama dengan penjualan mobil, bahkan penjualan mobil telah turun 10,9% dari tahun ke tahun. Untuk sisi konstruksi juga turun hampir 64%.
Para pengusaha asing di Cina mengatakan bahwa strategi COVID Zero telah menyebabkan gangguan besar pada rantai pasokan mereka. Oleh sebab itu, Komisi Perdagangan Eropa meminta pemerintah Cina untuk merevisi cara mereka mengendalikan COVID agar dapat melindungi pertumbuhan ekonomi dengan lebih baik. Situasi dan kondisi yang terus-menerus datang telah mendorong proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini turun dari target sebelumnya yaitu 5,5%. Atas dasar hal ini kami melihat bahwa ada potensi yang cukup besar bagi Bank Sentral untuk menurunkan suku bunga kebijakan utamanya untuk kedua kalinya pada hari Jumat ini diikuti dengan pemangkasan giro wajib minimum. Pemerintah daerah juga didorong untuk menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai investasi infrastruktur. Lee mengatakan bahwa setiap daerah harus menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada terhadap COVID-19. Setiap daerah harus memperkuat koordinasi antar wilayah dan departemen untuk memastikan bahwa logistik internasional dan lokal dapat berjalan dengan lancar dan menjaga stabilitas rantai industri dan pasokan. Terakhir, Lee mengatakan bahwa dirinya berjanji untuk meningkatkan tindakan dan dorongan kebijakan moneter pada waktu yang tepat. Kemudian cerita selanjutnya datang dari pariwisata beraksi. Membaiknya kasus COVID-19 dalam negeri membawa kabar baik bagi sejumlah industri, tak terkecuali industri pariwisata. Kebijakan tersebut meliputi penghapusan kewajiban tes PCR untuk penerbangan apabila sudah vaksin, serta kebijakan Visa on Arrival atau VOA, atau visa bebas kunjungan di mana jangkauannya diperluas menjadi 43 negara dengan 9 negara diantaranya merupakan negara ASEAN. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf menargetkan 1,8 hingga 3,6 juta wisatawan mancanegara dengan devisa dari pariwisata di tahun 2022 ini di kisaran 6,74 hingga 24,40 triliun rupiah. Pandemi memang cukup memukul industri ini, namun ternyata penurunan kontribusinya tidak begitu signifikan dibandingkan tahun 2019 atau sebelum pandemi. Tercatat tahun 2019 kontribusinya sebesar 4,7%, namun 2020 hanya turun sebesar minus 14% menjadi 4,05% dan 2021 kembali membaik menjadi 4,2%. Perbaikan tersebut memang didorong oleh wisatawan domestik, apalagi diberlakukannya aturan bekerja secara remote atau work from home yang secara tidak langsung memberikan fleksibilitas terkait lokasi kerja. Bahkan pada kuartal 1 2021, berjalan program pemerintah bekerja dari Bali atau Work from Bali untuk 7 kementerian demi menstimulus pemulihan pariwisata Bali sebagai epicentrum pariwisata Indonesia. Tahun ini Kemenparekraf menargetkan kontribusi industri pariwisata sebesar 4,3% terhadap GDP. Artinya kenaikan target 1% dari PDB tahun lalu mencerminkan optimisme pemerintah akan kebijakan VOA tersebut. Kami menilai Indonesia cukup terbuka dan gesit dalam mendorong pemulihan industrinya dengan sejumlah kebijakan di tengah negara lain yang cenderung menutup diri demi bertahan layaknya lockdown yang terjadi di Shanghai saat ini. Sehingga kebijakan perluasan jangkauan VOA berpotensi dapat kembali menarik wisatawan mancanegara untuk membantu pemulihan industri pariwisata yang juga dapat berdampak positif terhadap penerimaan negara dan mempercepat laju pemulihan dalam negeri. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG berpotensi akan bergerak menguat terbatas dengan rentang pergerakan 7.180 hingga 7.265. Namun hati-hati ya, karena koreksi masih berpotensi terjadi karena inflasi di Amerika yang menembus hingga 8,5% secara year on year. Berikut stock quotes pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ASI, kemudian yang kedua ada dari MDKA, dan yang ketiga ada dari LSIP. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari KRAS atau PT Krakatau Steel Persero Tbk yang penjualan tembus 10 triliun rupiah selama kuartal 1 2022. Hingga kuartal 1 2022, penjualan KRAS mengalami peningkatan sebesar 44,92% jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya yang senilai 6,69 triliun rupiah. Keberhasilan ini tentunya memberikan gambaran bagaimana berhasil mencetak volume penjualan ekspor sebanyak 116,406 ribu ton. Angka ini merupakan capaian bulanan tertinggi yang diraih perusahaan sejauh ini. Dan sebagai capaian tersebut sejalan juga dengan fokus perusahaan yang ingin memperkuat basis produk Krakatau Steel baik di pasar domestik maupun pasar global. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 415 dan tingkat probabilitas sebesar 74%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 355 dan tingkat probabilitas sebesar 78%. Kemudian yang kedua ada dari Cepin atau PT Charon Pokpan Indonesia Tbk yang meraih penjualan neto 51,59 triliun rupiah hingga periode 31 Desember 2021, naik dari 42,52 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya. Penjualan yang dibukukan di tahun 2021
mengalami kenaikan sebesar 21,56% secara year on year. Hal ini ditopang dari penjualan neto bersumber dari segmen pakan Rp14,23 triliun, ayam pedaging Rp26,9 triliun, anak ayam usia sehari Rp2,14 triliun, ayam olahan Rp6,93 triliun, dan lain-lain Rp1,45 triliun. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 5.150 dan tingkat probabilitas sebesar 54%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 4.300 dan tingkat probabilitas sebesar 71%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.